Jessica Kumala Wongso terdakwa pembunuhan Wayan Mirna Salihin divonis 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berikut pernyataan mereka. Jadi tidak seperti yang kita lihat kemarin di sini, masih kurang jelas ya. Kami pingin tempat meja itu, barang bukti, bila perlu kursinya itu ditaruh di sini. Karena pada saat datang Mirna sama Hani mau masuk ke sebelah kanan, si Jessica sudah duduk di situ, supaya akhirnya datang ke sini si Mirna sama Hani. Akhirnya disinilah letaknya mereka. Dijadikan barang bukti itu. Bawalah ada di sini sekarang, supaya kita praktekkan di sini. Kalau yang di sini kemarin masih kurang puas saya. Kami mohon waktu Pak untuk menghadirkan itu. Sedang direkonstruksi di hadapan pengadilan. Pelayan Cafe Olivier memberikan kopi ataupun juga pesanan kepada Jessica. Apa yang saudara ngomong? Saya hanya komentar soal wanginya yang harum sekali. Peragakan? Siap. Lanjut. Oh, itu Mirna loh. Posisi duduk. Sempatin enggak Mirna kalian, halo? Sempatin enggak mau masuk dari sana? Masuknya. Oh, sudah langsung terarah kalian ke sana ya? Mirna mau di dalam. Mirna mau di dalam? Iya. Mirna yang bilang begitu? Iya. Mirna sekarang masuk. Ya, terus duduk. Nah, sekarang praktekkan kalian ketika itu apa langsung minum atau bagaimana? Nggak ada lagi situ koktail ya? Tidak perhatikan. Baik, kalau begitu langsung saja ke sasaran. Kopinya di mana saudara lihat? Di dekat kita. Sedotan sudah ada di dalam gelas. Oh iya, karena Sudah? Mirna langsung aduk. Ya. Duduk, terus? Duduk. Pertama kita bilang, ada kopi. Ya. Lalu Mirna nanya kopi siapa? Ya. Terus lalu Jessica bilang, punya elu, kan lu yang pesen. Terus Betul. Mirna langsung kayak, oh iya, sambil beres-beres. Oh iya, ampun, ngapain pesen dulu? Stop dulu supaya menarik. Sementara kopi itu tadi letaknya awalnya menurut baik Marlon maupun Agus Triyono di mana? Coba tunjuk. Angkat kopi itu. Ya. Ini Agus Tri. Marlon waktu mengantar koktail, gelas di mana? Di situ juga sudah ada sedotan. Sebelumnya oleh Marlon, oleh Agus belum ada sedotan di dalam kan? Saudara melihat kopi sudah di tempat itu. Iya, di dekat kita. Saudara nggak melihat tadinya di sana kopi itu? Enggak. Karena satu-satunya yang melihat saudara. Coba praktekkan kamu katakan almarhumah. Terus? Ini, terus dia langsung kayak, oh my god, apaan nih? Kayak, apaan nih? Gak enak gitu, kayak kopinya gak enak banget, aneh. Kayak, this is so bad, kayak dia langsung keluarin kata-kata yang gak enak gitu. Dia duduk langsung minum, jadi gak tahu mungkin dia haus atau apa. Selama memimpin persidangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hakim Binsar Gultom dianggap melanggar kode etik persidangan. Tim kuasa hukum Jessica pun melaporkan Binsar ke Komisi Yudisial meminta agar Hakim Binsar diganti pada 11 Agustus lalu. Namun lebih dari sepekan berselang, tim kuasa hukum Jessica justru menarik kembali laporannya. Waktu itu saya dilaporkan agar diganti sebagai salah satu anggota majelis kasus Jessica. Tapi ternyata ada surat pencabutan. Menanggapi laporan tim kuasa hukum Jessica Wongso bahwa dirinya tidak netral, Hakim Binsar menegaskan gaya bicara maupun gerak-geriknya adalah dinamika persidangan. Ia juga menyatakan tidak masalah dilaporkan dan siap diganti. Hakim di dalam proses bersidang itu dijamin oleh konstitusi. Ada independensi kebebasan hakim dalam berkreasi di dalam persidangan tersebut. Karakteristik gaya seseorang hakim berbicara itu beda-beda. Namun terkait penggantian hakim ada aturan tertulis. KY itu tidak boleh mengintervensi suatu proses persidangan yang sedang berjalan. Ya, kita memberikan kebebasan kepada hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara. Lalu kalau memang bukan saudara yang memasukkan sesuatu di kopi itu, siapakah menurut saudara yang mencemari atau memasukkan sesuatu zat kimia di kopi itu? Silakan jawab dulu. Saya tidak tahu, Yang Mulia. Makanya kalau tidak tahu bagaimana ya?
bahwa untuk memastikan siapa yang sebenarnya yang lebih dominan memasukkan zat kimia atau racun cyanida NaCN ke dalam minuman VIC korban Mirna, majelis hakim berpendapat berdasarkan fakta di persidangan, Jessica lah satu-satunya pihak yang menguasai lebih lama minuman VIC sejak diletakkan di meja 54 hingga datang korban Mirna dan Hani. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 340 KUHP, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Demikian putusan majelis. Silakan penasihat hukum. Terus terang kami merasa prihatin dan kecewa. Maka dengan ini secara tegas kami menyatakan banding. Pesan Pak Binsar selaku hakim kepada publik yang selama ini memantau kasus. Pesan kami ya, hargai putusan pengadilan dan memang itu pasti ada yang pro dan kontra. Makanya ada upaya hukum banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali. Jadi tidak usah mengomentari putusan tersebut di luar upaya hukum. Hati-hati, itu nanti akan berdampak kepada perendahan martabat hakim. Demikian video singkat dokumenter persidangan bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kasasi, dan peninjauan kembali Mahkamah Agung. Hormat saya.